Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Naim Masih di channel ini. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai manajemen gudang flowchart barang masuk impor yang bagian 1. Nah, sebelumnya saya akan mereview dulu ya. Ini ada permintaan masuk ya. Jadi kemarin saya ada share mengenai pembuatan flowchart, yaitu ada request dari seorang yang sangat spesial dari Taufan Eroika. Jadi Bang Taufan ini adalah dulu atasan saya di salah satu perusahaan juga yang lumayan cukup besar, dan sekarang sudah menjadi manajer juga di salah satu perusahaan juga. Jadi beliau ada minta nih, Bang, minta tolong buatin contoh flowchart dalam membuat SOP pengeluaran barang dari gudang. Nah, beliau minta ini ya, terus dia ada bilang terima kasih sebelumnya, Bang, semoga bermanfaat buat yang lain. Oke. Nah, ini sebenarnya ini adalah flowchart untuk pengeluaran barang dari gudang, tapi saya akan bahas dulu sebelumnya. Jadi kenapa harus bahas sebelumnya, yaitu ini kan permintaannya adalah permintaan pengeluaran barang dari gudang. Artinya kalau ada pengeluaran harusnya ada barang yang masuk dulu, entah itu barang impor atau barang dari supplier lokal. Nah, manajemen gudang di sini saya udah ada membuat 5 kolom di sini, maksudnya 5 kriterianya, yaitu apa sih yang harus dikelola, yaitu apa yang di manajemen gudang. Jadi mula-mula begini ya, jadi cara pandang kita. Jadi gudang itu perlu yang namanya manajemen, entah itu gudang produksi bahan baku maupun barang jadi. Jadi agar kita efisien, jadi ketika bagian produksi dia ingin mengambil suatu barang, misalnya kita ingin memproduksi barang A, dia mengambilnya nggak harus nggak harus nyari-nyari gitu. Jadi kita harus efisien juga. Nah, yang pertama yaitu kita harus mengatur tata letak ya teman-teman di sini. Jadi yang kedua, yang ini kita harus mengoptimalkan manajemen stok di gudang. Jadi ini harus benar-benar disusun sedemikian rupa, mana yang bahan baku, bahan yang sudah jadi, mana yang mau diproduksi. Dan tata letak yang bagus itu akan meminimalisir kecelakaan kerja juga. Jadi selain membantu proses produksi agar lebih cepat dan lebih efisien, dan juga menghindari kecelakaan kerja. Terus yang ketiga adalah mempercepat proses pemenuhan pesanan. Nah, ini saya agak menggebu-gebu ya, tapi nggak masalah, ini lagi agak semangat. Kemudian yang keempat adalah mengevaluasi dan mengukur performa manajemen gudang. Nah, ini juga harus dibentuk juga ya tim tentang manajemen gudang. Yang kedua adalah memilih sistem manajemen pergudangan yang tepat. Nah, ini mau di sistem seperti apa gitu. Jadi mungkin nanti juga akan saya jelaskan ya di sini satu persatu, tapi ini bakalan agak lama. Kemudian ini makanya dipercepat aja. Ini cuma satu segmen aja ya, itu menerima di penerimaan barang. Kemudian lagi ya, ini ya, mengatur tata letak gudang. Itu langkah yang pertama adalah yang paling penting dalam mengoptimalkan manajemen pergudangan adalah memastikan tata letak gudang yang efisien ya. Tadi saya sudah menjelaskan apa saja yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini Anda harus fokus pada 2 hal, yakni memastikan ruang yang cukup untuk seluruh persediaan Anda dan memastikan area yang cukup untuk memudahkan staf Anda bekerja berlalu lalang. Ini ada lagi, pada umumnya gudang yang baik adalah memiliki kriteria. Nah, ini adalah kriterianya ya, kriteria tersebut. Nah,
Ini saya juga akan membahas ya, tapi nanti juga akan di segmen berikutnya. Maksudnya adalah ruang yang cukup. Nah, di sini ada kata-kata ruang yang cukup. Ruang yang cukup bukan berarti gudangnya lebar, besar, dan luas ya. Nah, dalam artian begini, untuk bisnis yang saat ini, apalagi ini adalah era-era modern, kalau bisa gudangnya itu kecil, tapi fluktuasinya jadi cash flow-nya itu tinggi ya. Bahkan yang sekarang bahkan perusahaan-perusahaan yang tumbuh sekarang kayak platform digital, bahkan dia tidak mempunyai gudang tapi dia mempunyai penjualan yang cukup bagus. Jadi ya artinya bahwa bisnis sekarang sudah berbeda ya. Jadi mungkin kalau dulu gudang yang bagus adalah gudang yang areanya luas, kemudian mudah lalu lalang, tapi enggak. Kalau bisa adalah seefisien mungkin, ketika barang masuk produksi langsung keluar gitu ya. Ini adalah kriterianya sebelum saya membahas mengenai flowchart seperti ini. Ini adalah kriterianya. Yang pertama adalah area penerimaan barang, kemudian area pembongkaran, kemudian area pengemasan barang, area pengiriman barang, kemudian area penyimpanan barang, penyimpanan stok bahan baku, area stok, area kantor, dan area penyimpanan stok utama. Nah, ini adalah sedikit materi, mungkin agak lama tapi ya ini agak lumayan juga ya. Oke. Yang selanjutnya adalah flowchart. Ini saya sudah bikin seperti ini ya teman-teman. Jadi flowchart penerimaan barang impor nanti mungkin juga bisa dikombinasikan dengan flowchart penerimaan barang secara lokal. Ini adalah seperti ini, saya sudah bagi supplier, kemudian ini supply chain, kemudian ekspedisi, dan ini gudang. Nah, untuk kebetulan peran saya adalah di antara segini ya, dari supply chain, kemudian saya masuk untuk pemesanan ekspedisi, kemudian saya confirm ke gudang. Nah, ini adalah saya sedikit membantu ya ke Bang Topan ini. Nah, yang pertama adalah dimulai dari mulai dari seperti ini. Saya tidak mengajarkan cara bagaimana membuatnya, karena di segmen sebelumnya juga saya sudah menggambarkan cara membuat flowchart, tapi ini adalah saya sudah jadi seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah di sini adalah mulai di sini. Nanti teman-teman bisa bikin sendiri di sini di insert shape. Nah, tapi saya tidak menerangkan di sini ya. Jadi ini sudah saya buat sendiri. Kemudian ini adalah supplier, supply chain, ekspedisi, dan gudang. Jadi ada 4 elemen ya di sini. Jadi dari supplier dulu, dia mulai pengiriman barang ya. Kemudian dia menyiapkan di sini kelengkapan dokumen, kemudian kelengkapan dokumen sudah siap, kemudian tadi sampai di supply chain ya, di sini kelengkapan dokumen. Kemudian dari supplier ini kemudian kita masuk ke supply chain ya. Jadi setelah barang masuk di sini ya, proses pengiriman dokumen setelah tiba di pelabuhan. jadi begini ya. Tapi nanti saya juga akan membahas mengenai ini, nanti mungkin saya akan undang teman saya yang bagian supply chain. Jadi dokumen-dokumen apa yang disiapkan ya, termasuk di sini ada PL, kemudian ada packing list, packing list, dan sebagainya. Jadi ketika kita mengeluarkan barang dari pelabuhan ya, di sini kalau di Jakarta itu dari Tanjung Priok, ini dokumen-dokumen yang disiapkan sama supply chain. Kemudian nanti kalau sudah siap termasuk bayar pajak segala macam ya, nah baru masuk ke ini dokumen lengkap terbit dari SPPB dari BC. SPPB maksudnya barang sudah surat perintah pengeluaran barang. Jadi setelah terbit ini dari BC itu artinya bea cukai ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang lebih
lebih berpengalaman di sini bisa komen juga di sini, bisa bisa saling sharing di sini ya. Oke. Dan dari sudah terima barang di sini ya, kemudian saya kontak ekspedisi, kemudian pick up dokumen di sini untuk antar barang di gudang. Kalau misalnya teman-teman punya barang di gudang di misalnya di Serpong atau di Tangerang atau di manapun, Jakarta Selatan dan sebagainya. Nah di sini untuk pick up dokumen ya, setelah proses dokumen dari supply chain selesai, kemudian pick up dokumen sama ekspedisi. Nah ini adalah simbolnya seperti ini ya. Kalau ini adalah dokumen seperti ini, karena ini dokumennya banyak, maka ini dibuat multiple. Kemudian ini adalah proses pick up dokumen dan antar barang ke gudang. Nah kemudian setelah dokumen ini ya, proses lagi di sini adalah di proses admin gudang. Admin gudang di sini ngecek surat jalan SD di sini surat jalan, kemudian terima barang di checkpointnya pabrik. Kemudian di sini input barang ya, setelah di tag segala macam kelengkapan dokumennya, kemudian barangnya udah sesuai, kemudian terima barang di sistem ya di sini, agar kita bisa input barang di sistem sesuai dengan packing list segala macam, kemudian selesai. Kemudian ini ada proses lagi, misalnya di sini input barang kita kirim mungkin untuk di bagian accounting. Jadi seperti itu ya, jadi prosesnya seperti itu. Jadi ini saya agak kecilin lagi. Jadi proses dari supplier, kemudian ke supply chain, kemudian masuk ke ekspedisi, kemudian ke admin gudang untuk terima gudang. Nah, terima gudang itu harus sesuai dengan dokumen yang dikirim dari supplier dan yang dipesan sama kita. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi penjelasan mengenai flowchart barang masuk. Nah, ini untuk impor ya, dipersembahkan untuk Bank Tafa. Jadi flowchartnya seperti ini. Ini nanti bisa juga dicek diulang-ulang ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini adalah proses barang masuk di gudang untuk impor. Jadi ini sedikit saja ya mengenai gambarannya. Jadi manajemen gudang itu ya itu tadi saya sudah menjelaskan bahwa kalau bisa kita adalah seefisien mungkin. Jadi kalau gudangnya rapi, efisien, dan terima barang keluarnya juga efisien. Oke, jadi segitu aja ya untuk mengenai pembuatan flowchart untuk penerimaan barang di gudang. Nanti kalau misalnya ada teman-teman ada mau nanya-nanya, bisa di video di keterangan komentar ya. Jadi semoga ini membantu buat Bang Topan dan teman-teman, dan kita juga bisa akan lebih baik lagi ya. Dan kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa share dan bagi-bagi ke teman-teman. Terima kasih. Ini untuk segmen yang pertama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.